Selamat siang Mbak Rasti, gimana kabar hari ini? Siang Bu, kabar saya baik saja. Alhamdulillah, sehat nggih Mbak Rasti? Oh ya, ini tadi kegiatannya apa di kelas? Tadi pembelajaran Bu. Oh pembelajaran mata pelajaran apa? Tadi itu mata pembelajarannya bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris, sudah izin tapi? Oh sudah, kalau mau konseling dengan Bunila gitu sudah izin ya? Soalnya kalau nggak izin nanti dikira bolos KBM-nya. Ya, oke. Kemarin sudah WA Bunila ya, janjian untuk hari ini mau konseling ya. Ya. Kalau di rumah kegiatannya apa Mbak Rasti? Saya tuh biasanya kalau sore tuh main volley terus sama main game sama teman-teman. Oh gitu, main volley sama ngegame online ya, ngegame online. Kalau main volley itu setiap hari atau hanya hari libur saja? Setiap hari Bu. Setiap hari, setiap sore di lapangan volley gitu ya sama teman-teman yang suka volley berarti ya. Sering apa namanya? Sering tanding dengan sekolah lain seperti itu, sering ikut. Sering. Oh, berarti kalau di sekolah ikut ekstra volley juga? Iya, ikut. Ikut ekstra volley. Selain ekstra volley ada lagi nggak yang diikuti? Kegiatannya. Oh, menari juga. Selain volley juga menari. Di sekolah ya, setiap pulang sekolah. Hari apa ya biasanya kalau ekstra itu? Kalau menari itu? Nanti itu hari Kamis. Oh, hari Kamis. Kalau yang volley Selasa ya. Oh ya. Jadi nggak bertabrakan ya jadwalnya gitu. Tapi merasa nyaman mengikuti dua ekstra tersebut? Saya rasa biasa aja. Biasa aja ya, biasa aja, nggak yang seneng banget, nggak yang susah banget gitu ya biasanya. Selalu dijalani, waktunya tidak bertabrakan itu tadi ya, ya Mbak Rasti. Untuk konseling pada siang hari ini, sebelum kita memasuki sesi konselingnya, Bu Nila akan menyampaikan dulu untuk tujuan konseling ini sebenarnya untuk mengatasi kamu, membantu mengatasi masalah yang ada. Terus Bu Nila juga sebisa mungkin akan memberikan solusi yang terbaik untuk Mbak Rasti, khususnya saat ini masalah Mbak Rasti yang sudah disampaikan lewat WA kemarin, kalau Mbak Rasti di kelas itu susah fokus, nggak konsentrasi, mungkin kurang percaya diri atau lain sebagainya, nanti juga bisa diceritakan. Dan juga kemarin juga ada yang menyampaikan ke Bu Nila dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas Mbak Rasti bahwa akhir-akhir ini Mbak Rasti agak kurang ceria, murung di kelas, suka menyendiri, kalau ditanya hanya diam saja, seperti itu kemarin laporannya memang. Tapi Mbak Rasti tenang saja, nggak usah malu, nggak usah sungkan, intinya apa yang Mbak Rasti nanti ceritakan, Bu Nila akan menjaga asas kerahasiaannya, biar Mbak Rasti bisa nyaman, bisa lebih enjoy lagi untuk menyampaikannya sejujur-jujurnya apa yang ada di dalam pikiran Mbak Rasti yang selama ini mengganggu proses KBM di sekolah seperti itu. Karena laporan yang sudah masuk ya seperti yang Bu Nila sampaikan tadi, ada perubahan lah dari Mbak Rasti sendiri. Kita sesi konselingnya 30 menit cukup? Cukup ya, nanti 30 menit kita adakan curhat, curah pendapat ya. Ini Mbak Rasti menyampaikan unek-uneknya seperti itu. Mungkin bisa dimulai, sudah siap untuk menceritakannya? Sudah, kira-kira apa yang mau diceritakan kepada Bu Nila, silahkan diceritakan. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi ya, harus jujur ya. Ya, nanti kita berikan solusi bersama. Monggo, silahkan. Saya tuh sering berpikir di kelas Bu. Kalau saya tuh nggak percaya diri dengan kemampuan belajar saya di kelas. Ya, nggak percaya diri ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa kan? Rata-rata tuh ada yang bisa ada yang enggak. Oh, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Oh ya, terus kenapa kok sering murung, sering nggak fokus, terus menyendiri? Biasanya kan sama teman-teman biasa ceria, tapi tiba-tiba murung, tiba-tiba menyendiri, itu kenapa? Saya tuh malu Bu, karena kan teman-teman saya yang lain udah bisa di mata pelajaran masing-masing. Saya tuh belum ada tuh. Oh, belum ada ya, maksudnya agak kesulitan ya mengejarnya, agak lambat ya dari yang lainnya. Kira-kira kalau di kelas, kalau misal ada pembelajaran terus kamu belum mampu, merasa ketertinggalan, kamu menanyakan nggak atau minta bantuan teman atau mungkin ke guru yang bersangkutan, Pak, Bu, mohon untuk diulang kembali karena saya belum mampu di materi ini, saya
butuh diterangkan ulang seperti itu. Kira-kira Terusnya diem aja di kelas, Bu. diem aja. Ada nggak yang apa ya, membuli di kelas gitu kalau kamu nggak bisa atau seperti apa? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada, cuma perasaanmu sendiri aja ya yang nggak percaya diri ya, karena apa namanya, karena kamu sudah malu, mau tanya juga malu, mau minta mengulang materinya juga kasihan teman yang lain mungkin ya, nanti mereka harusnya sudah jauh di depan, kalau mengulang ke belakang takutnya nanti dibully atau seperti apa gitu ya kalau di kelas. Oke. Sebelum ke pokok permasalahannya, kira-kira Mbak Rasti sendiri pernah nggak berpikir positif untuk saya itu sebenarnya mampu, saya harus bisa, saya tidak boleh tertinggal dengan yang lainnya? Ada ya pikiran, harus dibangun ya, pikiran positifnya itu harus dibangun biar Mbak Rasti itu selalu percaya diri, apapun itu selalu percaya diri untuk menghadapi situasi di dalam kelas seperti itu. Kalau semisal rasa percaya dirinya sudah terbangun ya, sebenarnya sudah terbangun, tapi mungkin untuk merealisasikannya agak kesulitan ya. Kesulitannya di mana sih untuk bertanya gitu? Cuma nggak berani aja, Bu. Nggak berani aja, nggak berani. Padahal dulu-dulu juga berani, tapi ya nggak terlalu sering ya gitu ya, nggak berani. Coba nanti semisal setelah selesai bimbingan ya, nanti ada KBM selanjutnya setelah sesi ini, silahkan ditanyakan. Misal ada pembelajaran yang kurang paham, nggak apa-apa tanya aja. Kalau tanya itu nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Nanti akan dijawab, nanti insya Allah Bapak Ibu Guru mapel tersebut itu akan menjelaskan apa yang Mbak Rasti belum paham. Dan insya Allah juga untuk teman-teman yang ada di kelas itu juga tidak akan membuli Mbak Rasti karena mereka itu semuanya baik. Justru mereka itu sangat menyayangkan sikap Mbak Rasti yang akhir-akhir ini tidak ceria seperti biasanya, hanya murung dan menyendiri. Jadi mereka juga merasa kenapa ya, ada apa ya, mau tanya juga takut nanti kalau marah dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman Mbak Rasti itu juga baik semua. Jadi mulai diberanikan diri untuk bertanya. Itu karena malu ya tadi bertanya. Misal kalau di pembelajaran itu kan ada refleksi, ada tugas, itu dikerjakan nggak? Ada yang dikerjakan, ada yang tidak. Ada yang dikerjakan, ada yang tidak. Dikerjakannya biasanya sendiri atau berkelompok dengan temannya? Oh, menyendiri. Tapi bisa mengerjakannya? Bisa. Bisa. Bisanya itu bisa semua dikerjakan atau hanya sebisa kamu yang penting terisi? Bisa mungkin. Sebisa mungkin. Berarti sudah ada usaha ya sebenarnya, itu sudah usaha. Tapi mungkin Mbak Rasti takut nganu ya, takut salah itu tadi ya. Nggak usah takut salah. Sebenarnya apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan itu akan dinilai. Proses kamu itu pasti akan dinilai oleh guru mapel tersebut. Tidak ada yang nilainya itu sangat-sangat jelek, misal muridnya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi semisal kamu nggak ada usaha, kamu nggak mengerjakan, ya nilainya pasti juga akan jelek di bawah KKM, kan seperti itu. Jadi memang harus kita berusaha, nanti proses semua peserta didik itu akan dapat nilai dari guru mata pelajaran. Besok lagi intinya nggak usah malu, nggak usah takut, ini hanya urusan takut dan malu itu tadi, nggak menyampaikan. Tapi kan kamu sudah ada usaha untuk menyelesaikan tugas. Misal kalau ada tugas kelompok seperti itu, pengerjaannya seperti apa? Ikut mengerjakan, ikut bergabung, atau kamu cuma gabung tapi diem, atau seperti apa? Gabung aja tapi diem. Diem aja. Ya. Terus respon teman-teman yang lain gimana? Ya kadang nanya kenapa gitu. Terus kamu menjelaskan? Ya cuma yang sebisanya aja. Sebisanya aja, cuma diem. Dari teman kelas itu ada nggak yang paling deket dengan kamu, sahabat yang ibaratnya kamu sudah percayalah dengan temanmu itu gitu? Nggak ada, cuma teman biasa. Oh, teman biasa, nggak ada yang paling deket, sahabat baik ya mungkin gitu, ada sahabat terbaik itu nggak ada ya, nggak ada. Intinya cuma berteman biasa saja. Tapi pernah nggak kamu bercerita dengan teman satu kelas, misal salah satu di antara mereka menceritakan apa yang menjadi bebanmu selama ini, apa yang menjadi masalahmu selama ini, yang merubah sikapmu menjadi pemurung itu? Belum pernah.
Belum pernah sama sekali ya. Berarti baru kali ini ke Bunila ya ceritanya. Oh iya ya. Kenapa kemarin berani WA Bunila untuk misal apa namanya kemarin berani WA untuk minta konseling individu? Karena satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini kan Alhamdulillah gitu. Jadi kalau teman tuh kan saya tuh belum percaya. Oh belum percaya itu. Tapi ada keberanian untuk minta konseling itu. Ada, berarti sudah ngano ya bebannya sudah menumpuk mungkin ya gitu. Kenapa kamu percaya banget kalau Bunila mampu menyelesaikan? Kalau Bunila belum mampu seperti apa? Percaya. Oh ya, kalau kamu sudah percaya ya kita berusaha bersama ya. Kita juga harus bekerja sama. Bunila memberikan arahan, mungkin Mbak Rasti juga bisa merubah dari sikapnya dulu. Yang tadinya apa namanya malu untuk berbicara, malu untuk bertanya, dicoba untuk sebisa mungkin bertanya, Pak, Bu, mohon maaf, saya mau bertanya. Gak usah takut salah dulu, seperti itu. Selanjutnya, sejauh ini kamu kan merasa tidak percaya diri ya akan kemampuanmu, kurang pede ya akan kemampuanmu. Kamu pernah nggak menggali apa sih kekurangan saya selama ini gitu? Belum pernah mencoba. Misal kalau di kelas saya kurang bergaul misal, seperti itu enggak? Iya, kadang ada rasa kayak gitu. Karena apa kurang bergaul, malu itu tadi, malu. Nggak usah malu lah, nanti kalau teman yang lain nggak tahu, misal kamu mau seperti ini, mau apa yang kamu lakukan, nggak ada yang tahu, mereka cuma diem aja, dan kamu merasa nggak dibantu kan bisa jadi ya. Jadi kalau misal kamu membutuhkan teman untuk membantu kamu, misal untuk apa ya mengajari materi yang tadi ketertinggalan itu juga nggak apa-apa. Jadi jangan sungkan seperti itu. Terus apalagi kira-kira yang menjadi permasalahannya lagi di kelas? Rasa cuma malu bertanya. Malu bertanya itu aja ya. Tapi beneran ya ini nggak ada pembulian di kelas ya, hanya rasa tidak percaya diri ya. Teman-teman di kelas baik-baik semua kan, ya mengayomi ya mereka itu sebenarnya. Hanya kamu yang merasa saja sih, merasa merasa tidak pantas, merasa tidak cocok dan tidak mampu di lingkungan mereka. Tapi Mbak Rasti tetap ada semangat untuk belajar kan? Kalau seperti itu, misal pikiran yang tidak percaya diri, pikiran yang malu itu dihilangkan, kita ganti dengan pikiran yang positif, kira-kira mampu nggak mengusahakannya? Mampu. Harus mampu loh ya, nggak boleh nggak mampu, harus mampu. Karena kalau kamu tidak berusaha, kamu juga akan tetap jalan di tempat dan tetap jadi anak yang pemurung. Mau kan ceria kembali, kita harus menggali kekurangan kita dulu. Apa sih kekurangan kita selama ini? Oh saya itu kurang berani dalam menyampaikan pendapat. Besok tak coba untuk memberanikan diri untuk menanyakan ke Bapak Ibu guru mata pelajaran, bertanya, intinya menyampaikan di depan kelas, saya akan mencoba apapun hasilnya, baik buruk, intinya saya akan selalu mencoba. Saya tidak akan berputus asa, seperti itu ya. Harus digali, harus dicoba. Dan selanjutnya kamu juga harus fokus. Fokus terhadap apa yang akan kamu lakukan, tujuanmu mana dulu yang akan kamu utamakan. Karena kalau kamu nggak fokus, ya kamu nggak akan bisa lanjut untuk mengejar materi itu. Hanya mendengarkan ya mendengarkan, tapi materinya nggak nyampe seperti itu. Nggak akan sampai ke pikiran kamu dan kamu nggak akan mengolahnya gitu. Jadi kamu tetap harus fokus ya, harus melangkah. Oh ya, saya harus seperti ini. Tujuan saya ke sekolah itu untuk belajar. Selain belajar, saya juga akan menimba ilmu untuk menjadi anak yang lebih sukses lagi nantinya. Kan seperti itu ya. Jadi harus punya tujuan. Jangan-jangan nanti nggak punya tujuan. Punya tujuannya apa nanti setelah lulus dari SMK? Dan saya tuh langsung kerja. Langsung kerja.
cari pekerjaan ya biar mendapat hasil yang sesuai diinginkan ya. Kira-kira kalau bekerjanya pengennya di mana? Belum kepikiran Bu. Belum kepikiran. Nah ini kan sudah kelas 11, harusnya kan sudah mulai dipikirkan ya untuk hal-hal seperti itu. Nah, itu kan berarti kan kamu belum fokus, makanya kamu belum rasa percaya dirimu itu belum tumbuh. Karena kalau kamu fokus, otomatis kamu sudah punya plan yang harus kamu hadapi, yang harus kamu laksanakan gitu. Karena semua orang itu harus punya rencana yang matang. Kalau kita nggak punya rencana yang matang, kita akan berantakan. Jadwal kita nggak akan teratur pasti. Contohnya, yo Mbak Rasti ini belajar sampai di kelas tidak ada fokus, tidak ada tujuan yang lebih serius lagi. Akhirnya di kelas cuma diem saja, nggak bisa bertanya apalagi seperti itu ya. Nah, setelah itu kira-kira kalau di kelas ada nggak mata pelajaran yang paling kamu sukai? Paling nggak 1-2 mata pelajaran? Kalau paling disuka itu kayaknya belum ada. Iya. Kalau yang disukai banget belum ada, tapi ada nggak mata pelajaran yang menarik untuk kamu lah? Salah satu aja dari sekian yang paling menarik apa? Oh misal seni kesenian itu kan kalau anak-anak biasanya agak suka ya dengan kesenian, itu menurut kamu menarik nggak kalau di kelas? Seni itu menarik. Menarik berarti ada ya ketertarikan dengan mata pelajaran dari beberapa mata pelajaran yang ada di kelasmu, pasti ada salah satu yang bikin kamu tertarik, ada salah satu yang membuat kamu suka, tapi tidak suka yang suka banget itu ya, tetap ada ya. Contohnya kesenian, kesenian kan refresh ya, misal diajarin nyanyi, diajar menggambar, melukis seperti itu ya sama guru seninya, itu agak tertarik ya. Kira-kira kalau pelajaran kesenian itu, kamu sering bertanya nggak? Kadang-kadang bertanya, berarti ada ya, ada keinginan untuk bertanya ya, ada penyampaian ya. Tanya apa? Contohnya kalau saat pelajaran. Ada belum bisa ada di bank itu kayaknya bertanya. Bertanya, tapi untuk yang mapel seni ya, untuk yang mapel yang lain malah enggak sama sekali ya. Oke. Berarti kan ada ketertarikan sendiri dengan mata pelajaran kesenian. Kamu mampu bertanya, sudah mulai mau bertanya apa yang tidak kamu pahami tapi hanya di mapel itu. Untuk mapel yang lain malu bertanya. Itu kan juga kita perlu gali. Kenapa yang mapel A disukai, ketertarikannya ada tapi di mapel lain nggak ada? Itu masalahnya apa? Karena nggak tertarik sama pelajaran lain. Nggak tertarik ya, berarti memang fokusnya bukan fokusnya, memang minatnya di kesenian ya. Karena oh ya bisa digabungkan bisa apa namanya, ditarik ke belakang tadi bahwa Mbak Rasti mengikuti ekstra kesenian, yaitu menari kan enjoy ya, senang ya tadi ya. Otomatis di pembelajaran kesenian juga ada ketertarikan ya, berarti agak nyambung memang karena di pembelajaran seni kamu mampu bertanya dan lain sebagainya, dan di ekstranya kamu juga ikut menari. Tapi untuk mapel yang lain ini merasa tidak percaya dirinya hanya di pelajaran kesenian. Berarti sudah ketemu untuk permasalahan Mbak Rasti di kesenian itu sangat ya nggak terlalu suka banget, tapi memang tertarik. Tapi untuk yang lain tidak begitu tertarik dan tidak mau bertanya. Berarti ini sudah ada sedikit benang merah yang kita gali untuk masalahnya, sudah ada titik temunya. Berarti Mbak Rasti untuk pembelajaran umum yang lainnya itu juga harus difokuskan. Suka tidak suka, karena itu pembelajaran yang ada di kelas harus kita ikuti, harus kita laksanakan, harus kita kita harus mampu mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru selain guru seni. Karena kalau guru seni semua anak pasti suka, karena ya itu tadi refreshing. Karena misal seharian
pembelajaran produktif ya, praktek ya, misal praktek. Setelah itu pembelajaran matematika, jam terakhir pelajaran kesenian. Nah, otomatis kan sangat-sangat menarik ya di jam terakhir dapatnya kesenian kan seperti itu ya, sangat tertarik dan mereka pasti fokus ya. Berarti untuk mapel umum, guru mapelnya nanti bisa untuk mengolah kreasi pembelajarannya agar membuat peserta didiknya nyaman dan tertarik. Tapi Mbak Rasti, selain KBM kesenian, mau toh untuk bertanya di mapel umum, mau berlatih untuk bertanya, harus difokuskan ya, karena tadi yang pertama pola pikirnya harus positif. Jadi positifnya jangan hanya di pembelajaran kesenian aja, tapi berpikir positifnya juga harus di semua pelajaran. Kalau dari awal sudah berpikir positif, otomatis nanti saat KBM dimulai, entah itu bukan KBM yang kesenian, insya Allah nanti Mbak Rasti bisa fokus dalam pembelajaran itu. Pertama harus berpikir positif dulu itu tadi. Yang kedua harus, kalau saya di mapel ini kurangnya, di mapel matematika saya tidak pandai belajar berhitung, berarti saya harus belajar berhitung. Jadi harus ada usaha di belakangnya agar kamu bisa percaya diri, agar kamu bisa menciptakan suasana yang senang, nyaman terhadap dirimu sendiri untuk berada di kelas tersebut gitu. Kira-kira Mbak Rasti, kalau sudah mengikuti KBM itu tidak di awal tidak fokus, tidak mampu ya, tidak fokus, tidak mampu, tapi mengerjakan tugasnya, tapi sebisa mungkin bisa nggak untuk lebih lagi, lebih giat lagi, lebih difokuskan lagi, dan lebih rajin lagi untuk merubah sikap yang jadinya yang awalnya itu tidak ceria, awalnya pemurung, awalnya nggak fokus, diubah menjadi fokus, menjadi ceria lagi, menjadi aktif untuk bertanya. Bisa. Dengan cara apa? Saya berusaha meningkatkan rasa percaya diri saya, Bu. Juga sering nanya juga saat pembelajaran, kalau ada yang belum bisa. Sudah ada niatan ya untuk seperti itu, sudah ada merubah. Mulai kapan kira-kira? Mulai hari ini. Mulai hari ini harus dipersiapkan, harus berani bertanya, tidak boleh takut salah lagi. Nek salah kan nanti dibenarkan ya, nggak mungkin salah terus, pasti ada pembetulannya, nggak usah takut lagi. Apa jangan-jangan ada guru yang Mbak Rasti takuti? Nggak ada kan? Semua baik kan? Ya, semua baik. Mata pelajarannya juga semua sesuai gitu ya. Berarti sekarang lebih difokuskan lagi. Dan satu lagi Mbak Rasti, kamu tidak boleh merasa diri kamu itu tidak mampu, sedangkan yang teman-teman yang lain mampu, itu tidak boleh. Kamu tidak boleh membandingkan dirimu dengan orang lain, karena itu akan menjatuhkan mentalmu sendiri. Mungkin mereka lebih mampu di atas Mbak Rasti, tapi Mbak Rasti juga lebih mampu di atas mereka, tapi dengan pembelajaran yang lain, kan seperti itu. Jadi jangan merasa minder, aduh saya tidak mampu Bu, saya tidak mampu mengikuti pelajaran, sedangkan si A si B itu sudah mampu mengejarnya. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Dirimu ya dirimu sendiri, tapi kamu juga harus berusaha untuk lebih baik lagi dari apa yang sekarang kamu lakukan. Kalau sekarang ini sudah nggak baik, ya berarti dibuang aja. Kita buka lembar yang baik-baik, seperti itu. Selain itu, kalau di rumah tadi bermain voli ya, kira-kira bertemu dengan teman-teman rekan sejawat, teman sebaya, untuk ada kan? Ada. Merasa enjoy? Nyaman toh? Nyaman ya. Kalau enjoy, nyaman, berarti positif ya pergaulannya. Hubungan sosialnya juga baik dengan teman sebaya di rumah ya. Berarti sejauh ini di rumah nggak ada masalah. Di rumah kira-kira dengan orang tua ya, hubungannya baik ya. Nggak ada masalah juga ya di rumah.
hanya kurang percaya dirinya itu perlu ditingkatkan lagi. Jadi gini Mbak Rasti, kalau di rumah sudah tidak ada masalah, di lingkungan sosial juga tidak ada masalah, dan di kelas pun sebenarnya juga tidak ada masalah ya, aman ya, hanya ketidakpercaya dirianmu sekarang mencoba untuk membuka lembaran baru lagi. Kita ya seperti yang Bunila sampaikan tadi, berpikir positif, bergaul dengan lingkungan masyarakat yang positif juga, sudah mengenali kekurangannya dan harus menunjukkan kelebihanmu, terus melakukan apa yang kamu sukai. Kamu menyukai menari, menyukai volu, silahkan dikembangkan minat bakatnya juga. Silahkan berkegiatan yang positif, jangan kegiatannya hanya main game saja ya. Nek bisa ya dikurangi itu main gamenya, seperti itu. Dan satu lagi, kamu juga harus menerapkan pola hidup sehat. Karena nek kita tidak sehat, kita akan sakit. Kita akan sakit, kita tidak bisa bergaul, kita tidak bisa belajar dan lain sebagainya, kan gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Rasti? Masalahnya sudah cukup. Kira-kira Mbak Rasti setelah apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan, Mbak Rasti sudah surah pendapat, Bila juga sedikit memberikan solusi untuk berusaha membuat Mbak Rasti lebih percaya diri lagi dari yang kemarin. Kira-kira perasaan Mbak Rasti sekarang gimana? Nah sekarang udah karena ada tempat juga buat ngeluarin semua masalah ini. Bebannya sudah agak ringan ya. Setelah ini Mbak Rasti harus janji mengubah pikiran-pikiran yang bertentangan dengan ketidakpercaya dirian, diubah menjadi berpikir yang lebih positif, berani, berusaha ya, harus diusahakan ya. Terus Mbak Rasti kira-kira nanti kalau ada pikiran yang mengganggu atau berubah pikiran tidak percaya diri lagi, apa yang akan Mbak Rasti lakukan? Meyakinkan diri sendiri. Oh iya, bisa. Harus yakin kalau kita bisa, kalau kita mampu ya. Tidak boleh berputus asa. Sejauh ini mungkin Bunila menyampaikan atau memberikan solusi itu kurang berkenan di hati Mbak Rasti juga. Bunila minta maaf. Misal ada salah kata dari Bunila juga, Bunila minta maaf untuk penyampaiannya. Tapi nanti setelah kegiatan konseling selesai, Mbak Rasti harus membuat jurnal harian yang harus diisi ya. Jurnalnya kamu harus membuat rutinitas harian kamu seperti apa. Minggu depan, pertemuan minggu depan, kita ketemu lagi di ruang konseling ini, kita membahas jurnal. Bunila akan tanya lagi bagaimana kondisi Mbak Rasti setelah seminggu berlalu, minggu depan ya, apakah ada perubahan atau tidak, atau malah semakin tidak percaya diri. Tapi untuk jurnalnya nanti Mbak Rasti buat jadwal di rumah ya, mulai nanti sepulang sekolah ditulis jadwalnya apa aja kan di rumah untuk membuat waktu yang lebih efisien, untuk membuat strategi, mengatur strategi bagaimana saya mengelola waktu agar saya bisa mendapatkan jam belajar yang baik, agar bisa mendapatkan jam bermain sesuai jam saya, jam makan juga saya tidak boleh terlambat karena saya juga harus menjaga pola makan saya dengan sehat dan lain sebagainya. Seperti itu ya Mbak Rasti. Bisa kan? Bisa. Kalau di rumah bersama orang tua atau ini? Iya, orang tua juga mendukung ya. Mendukung ya. Berarti nanti setelah konseling selesai, Mbak Rasti boleh kembali ke kelas, nanti bilang dengan Bapak Ibu yang mengajar, otomatis ini sudah pergantian jam ke-10 ya. Ya, jadi nanti untuk materi yang ketertinggalan tadi meninggalkan KBM Bahasa Inggris ya. Nah, nanti Mbak Rasti bisa menemui guru mapel tersebut untuk menanyakan materi ketertinggalannya, misal nanti dikasih tugas ya segera diselesaikan, dan jangan lupa bilang maaf kalau tadi ada konseling dengan guru BK, dan setelah itu nanti sampai di kelas mengikuti pembelajaran seperti biasa, harus menerapkan, harus selalu percaya diri, tidak boleh salah, tidak boleh salah ya,
Tidak boleh takut salah, dan kamu harus yakin bahwa kamu bisa, bahwa kamu mampu, dan bahwa kamu akan menjadi anak yang lebih baik. Mungkin ini saja yang bisa Bu Nila sampaikan. Ada kurang lebihnya Bu Nila juga mohon maaf. Semoga Mbak Rasti menjadi anak yang lebih baik lagi, tidak murung lagi, dan ceria. Sekian ya Mbak Rasti, boleh kembali ke kelas. Selamat siang. Terima kasih Bu. Ya.